Satu, Profesor Jeffrey dan rekan-rekan sekalian, pada kesempatan siang hari ini, saya selaku Direktur Cyber ingin menyampaikan terkait berita viralnya penanganan kasus Alvin Lim. Jadi perlu kami jelaskan di sini, kami sebagai pelaksana fungsi reserse tentunya dalam setiap proses penanganan kasus ada SOP-nya. Ya, terhadap kasus saudara AL ini kita menerima laporan dari Persatuan Jaksa atau Asosiasi Jaksa sejumlah 8 laporan polisi dan dilaporkan periode bulan September. Setelah kami menerima laporan polisi, tentunya kami melakukan penyelidikan. Dalam penyelidikan tersebut, kami sudah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 28 orang. Dan selanjutnya kami juga sudah melaksanakan pemeriksaan saksi atau permintaan keterangan terhadap saksi ahli sebanyak 8 saksi ahli. Di antaranya adalah saksi ahli undang-undang ITE, saksi ahli pidana, saksi ahli bahasa, saksi ahli sosiologi, saksi ahli kode etik, advokat. Ya, jadi sudah kami lakukan tahapan-tahapan tersebut. Nah, kemudian kami melakukan gelar untuk menaikkan ke tingkat berikutnya, ya, tahap penyidikan. Dari penyidikan kita juga sudah melakukan penetapan tersangka terhadap saudara AL. Kemudian terhadap saudara AL itu kita kenakan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan, dan atau pencemaran nama baik dan atau fitnah, pemberitahuan bohong, mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap. Ya, kemudian pasal yang dipersangkakan adalah pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2, dan atau pasal 45 ayat 3, junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana, dan pasal 310 dan pasal 311. Jadi ini yang perlu rekan-rekan ketahui. Kemudian tentang polisi melanggar undang-undang advokat. Ya, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli tentang kode etik profesi advokat. Sudah ada 4 saksi ahli yang kami lakukan pemeriksaan, dan dari keterangannya menyatakan bahwa saudara AL dalam kanal link yang disampaikan adalah pada saat itu adalah Question TV, tidak ada korelasinya dengan sedang menjalankan profesi sebagai advokat yang diwajibkan memiliki itikat baik, sehingga pendapat dan pernyataan saudara Alvin Lim pada Question TV adalah dalam profesi ataupun sebagai pengamat hukum, sehingga pada dirinya tidak dapat berlindung pada kode etik advokat dan undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, ataupun putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 26 tahun 2013 terhadap pasal 16 Undang-Undang 18 mengenai imunitas profesi advokat. Dan disampaikan juga bahwa menurut ahli itu dilarang mencela, menghina, mengumbar kata-kata kasar yang akan menimbulkan permasalahan baru yang bukan bagian dari kuasa yang dikuasakan kepadanya. Artinya di sini harus sesuai dengan kode etik advokat itu sendiri.
Adapun pemeriksaan kode etik terhadap advokat tidak menghalangi pemeriksaan pidana. Di sini pasal 26 ayat 6 Undang-Undang Advokat. Kemudian juga kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap Dewan Pers terkait Question TV. Jadi disampaikan Question TV adalah ini produk pers. Ternyata tidak terdaftar di Dewan Pers. Jadi hasil daripada pembicaraan tersebut adalah bukan merupakan produk pers. Kemudian juga terhadap penetapan tersangka yang kami lakukan sudah digugat pra peradilan oleh pihak saudara AL sebanyak 2 kali, dan hasilnya bahwa polisi sudah benar dalam melakukan penetapan tersangka. Artinya proses yang dilakukan oleh kepolisian terkait penetapan tersangka itu sudah sah, ya, sudah digugat di pra peradilan. Jadi demikian rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Kiranya mungkin ada pertanyaan, silakan.